atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah hadir semua belum? Sudah Pak, tinggal Sari. Nggak Sari. Kelompok 2? Belum Pak, baru Puji. Baru Mbak Puji. Yang lain mana? Di WA Mbak Puji, secepatnya ya. Iya Pak. Ya, karena nanti kelompok 1 presentasi, kelompok 2 kan saya wajibkan untuk bertanya ya. Nanti kelompok 1 menjawab begitu. Nanti di terakhir itu saya akan menjelaskan ini sudah sesuai belum dengan standar 5. Ini sudah sesuai belum dengan tujuan keselamatan pasien yang ada di sasaran kelima atau belum gitu ya. Baik, Karena ada Pak. 2 kelompok ya hari ini ya. Saya tunggu 5 menit lagi ya Mbak Puji ya. Silahkan Mbak Puji di WA dulu ya yang belum ya. Baik Pak. Ya, baru kita mulai ya. Yang kelompok 1 tadi kurang siapa? Sari Pak. Ya, Sarinya di WA ya. Disuruh diminta untuk masuk ya. Nggak on WhatsApp Pak. Gimana? Nggak on WhatsApp dia. Nggak on WhatsApp. Tapi tahu ada presentasi hari ini. Ada kuliah hari ini. Tahu Pak. Bentar saya kabarin lagi ya Pak. Coba dikabarin dulu. Udah Pak, tapi artinya keluar lagi kayaknya. Oke, ini yang mau presentasi siapa kelompok 1? Saya sama Zahra, Asri. Oke. Ya, silakan dipersiapkan untuk di share screen. Baik Pak, izin share screen Pak. Saya yang share screen. Oh, oke. Siap Pak Alif. Oh, ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Saya awali dulu ya teman-temanku semua, adik-adikku semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya sebuah diskusi ya. Nah, sebuah diskusi ini terdiri dari 2 kelompok ya. Yang kemarin saya minta sesuai dengan pertemuan kemarin karena di standar 5 ini ada 2 kali di tujuan sasaran keselamatan pasien yang ada di sasaran kelima ini ada 2 pertemuan ya teman-teman. Sebelum nanti di minggu depan saya lanjut ke proses-proses manajemen risiko dan proses-proses keselamatan pasien, menjaga keselamatan pasien dari terjatuh. Nah, ini kenapa saya tidak minta PowerPoint ya, biasanya kalau yang lain kan mintanya PPT ya begitu ya. Tapi untuk saya tidak minta PPT karena saya ingin melihat ya langsung dari makalahnya ya, langsung dari makalah yang teman-teman buat itu sudah sesuai belum dengan standarnya mahasiswa begitu ya. Setidaknya kalau mahasiswa itu sudah mampu membuat makalah begitu ya. Setidaknya nanti di makalah ini bahan inilah yang akan menjadi kemampuan teman-teman dalam membuat TA nantinya ya, baik itu skripsi ataupun tugas akhir gitu. Oke. Teknisnya ini setelah teman-teman presentasi
seperti biasa, saya persilahkan dari kelompok lain untuk bertanya. Ya mungkin ada yang tidak jelas, saya persilahkan. Tetapi sesudah bertanya, nanti juga akan saya bahas ya, apa kelebihannya dan apa yang harus diperbaiki, begitu ya, adik-adikku untuk di presentasi ini. Nah, maka dari itu untuk kelompok 1 saya persilahkan ya untuk memaparkan makalahnya ya. Lebih baik memaparkan makalahnya itu sesuai dengan temanya. Tema ini tentang keselamatan pasien ya. Silakan kelompok 1 siapa yang ingin memaparkan? Silakan. Ya, baik Pak. Pertama saya, Kak. Ya, silakan. Ya, Kak Alif, tolong ke bawahin, Kak. Dah. Ya, jadi judul makalah ini mencuci tangan. Latar belakang dari mencuci tangan itu suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand rub dengan antiseptik berbasis alkohol. Mencuci tangan pakai sabun adalah salah satu upaya pencegahan melalui tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air sabun. Sebagai kegiatan yang mudah dilakukan, seharusnya cuci tangan pakai sabun atau CTPS menjadi kebiasaan baik untuk diterapkan dalam keseharian kita. Khalid, tolong ke bawahin, Kak. Dah, Kak. Karena CTPS adalah salah satu cara mudah yang bisa kita lakukan guna mencegah terjadinya penyebaran bakteri dan penyakit. CTPS juga merupakan cara termudah memulai hidup sehat. Lanjut, Kak. Dah. Bawa lagi, Kak. Dah. Di sini ada penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan cuci tangan pakai sabun menurut Depkes RI 2009. Yaitu yang pertama infeksi saluran pernapasan, yang kedua diare, yang ketiga infeksi cacing. Lanjut. Dah. Tujuan mencuci tangan itu agar manusia lebih peka terhadap kebersihan. Dimulai dari hal terkecil yaitu gerakan mencuci tangan dengan benar guna melindungi diri dan mengurangi penyebaran penyakit. Karena proses perpindahan kuman dari orang ke orang maupun dari barang ke orang itu sangat cepat tertular melalui tangan. Maka untuk pencegahannya agar melakukan CTPS atau cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas apapun itu. Yang akan dilanjutkan sama Mbak Sari. Manfaat cuci tangan pakai sabun adalah untuk menjaga tangan agar tetap bersih, bukan hanya pertahanannya efektif melawan penyebaran infeksi dan penyakit serius. Mencuci tangan dengan sabun dan air adalah hal yang sangat sederhana dan mudah dilakukan untuk dapat membuat perbedaan besar. Perilaku mencuci tangan yang kurang pada anak sekolah disebabkan oleh pengetahuan yang masih rendah. Upaya untuk Kak Alif. Upaya untuk apa sih? Pengertian cuci tangan menurut WHO. Cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand scrub dengan antiseptik berbasis alkohol. Sedangkan menurut James 2008, mencuci tangan merupakan teknik dasar yang sangat penting dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. 3 komponen untuk mencuci tangan adalah gosokan, sabun, dan air mengalir. Sudah, Kak. Bawa lagi.
Zahra. Yang ketiga Zahra, Pak. Jakia. Oh, Zakia. Ya, monggo, silakan. Ada tujuan mencuci tangan menurut WHO, melindungi diri dari berbagai macam infeksi dan penyakit berbahaya, mencegah penyebaran bakteri dan virus ke orang lain melalui tangan. Selain itu juga dapat menghilangkan mikroorganisme yang ada di tangan, mencegah infeksi silang, menjaga kondisi tangan tetap steril, melindungi diri dan pasien dari infeksi, memberi perasaan segar dan bersih. Yang C, indikasi mencuci tangan untuk tenaga kesehatan. Yang pertama, sebelum bersentuhan kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan medis, asepsis. Yang ketiga, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, sesudah bersentuhan dengan pasien. Yang D, 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. 6 tangan, sebentar. Ada 6 langkah cuci tangan adalah cara mencuci tangan yang benar sesuai standar World Health Organization WHO dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada prinsip dari 6 langkah cuci tangan antara lain dilakukan dengan menggosok tangan menggunakan cairan antiseptik atau hand scrub atau dengan air mengalir dan sabun antiseptik. Yang kedua ada hand scrub dilakukan selama 2-30 detik sedangkan hand wash 40-60 detik. Yang ketiga 5 kali melakukan hand scrub sebagai diselingi 1 kali hand wash. 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO yaitu tuang cairan hand scrub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, ada gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan-lahan. Pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan mencuci tangan dengan air saja tidak cukup untuk melindungi seseorang dari kuman, penyakit, dan penempelan di tangan. Terlebih bila mencuci tangan tidak di bawah air mengalir, mencuci tangan pakai sabun terbukti efektif. Bab 3 dilanjutkan oleh Zahra. Baik. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun sebelum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dan saat cuci tangan pada waktu-waktu kritis atau penting belum dilakukan cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar dengan cuci tangan pakai sabun. Belum dilakukan cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Dengan cuci tangan pakai sabun di air mengalir sangat penting untuk kesehatan diri kita sendiri dan membantu untuk pencegahan penyakit yang dapat tertular melalui tangan. Terakhir, saran untuk meningkatkan akan pentingnya CPTS atau cuci tangan pakai sabun untuk kesehatan diri sendiri, sesama dan sekitarnya untuk diterapkan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang mencuci tangan dengan baik dan benar, serta menyediakan tempat mencuci tangan di beberapa tempat dan mengingatkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya mencuci tangan pakai sabun bagi kesehatan dan menjadikannya kebiasaan. Nah, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Silakan bagi kelompok 2, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang disanggah, silakan. Nanti sebelum saya evaluasi ya ini ya. Silakan jika ada.
Sebutkan nama ya nanti kalau bertanya ya. Ada atau tidak? Silakan. Puji, Pak. Ya, monggo. Puji Tri Lestari. Iya. Ya, silakan. Contoh praktek cuci tangannya bisa dipraktekin atau enggak, Pak? Kalau praktek cuci tangan mungkin bisa videokan saja ya. Nanti mungkin minta tolong dari kelompok 1 untuk cari link video di YouTube, nanti kirim ke kelompok 2, begitu ya? Ya, Pak. Silakan Pak Puji, ada lagi selain itu? Tidak, Pak. Tidak ada. Monggo, yang lain. Karena kalau mempraktekkan online itu susah ya. Nanti tugasnya kelompok 1 tolong dicatat, cari link video ya. Cari di Kemenkes boleh, cari dari universitas lain boleh, atau cari dari referensi lain boleh terkait dengan cuci tangan ya. Nanti link videonya dikirim ke saya dulu boleh, nanti sebelum saya kirim ke teman-teman yang lain ya. Ini sudah benar atau belum gitu ya? Iya Pak. Itu link videonya kita bikin video sendiri atau dari YouTube Pak? Nggak usah, cari aja dari YouTube. Udah ada linknya itu dikirim ke saya. Nanti coba saya lihat. Siap Pak. Yang penting kan teman-teman masih pemahaman dulu kan, gitu ya. Ada lagi silakan. Ada tidak? Kelompok 2 siapa aja? Puji, Sarah sama Zendi, Pak. Sarah, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham belum? Sudah, Pak. Zendi ada? Halo? Ya. Oke, kalau tidak ada, ini yang Zendi ada Pak. Ada ya? Ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, ini yang share screen Pak Alif atau ini ya? Pak Alif ya? Pak Alif ya? Iya Pak, saya Pak. Nah, Pak Alif minta tolong ke atas lagi dong, yang dari cover. Oke Pak. Ini kelompok 1 tolong dicatat ya, dibenerin dulu ya, baru dikirim ke saya ya. Oke. Baik, Pak. Oke, baik, kelompok 1 ini saya evaluasi dulu ya, supaya teman-teman itu paham begitu ya, cara membuat makalah, cara mengkerucutkan masalah, cara membuat konten yang baik dalam makalah, cara membuat tulisan yang baik dalam makalah. Karena teman-teman ini masih semester 1, jadi saya ajarkan dari dasar-dasar dulu ya, supaya nanti di makalah-makalah selanjutnya di semester 2 itu sudah makalahnya sudah bagus ya. Nih, kalau dari pengamatan saya, dari penilaian saya, ini makalah ya masih banyak yang harus direvisi. Tolong dicatat ya. Ya. Tolong dicatat. Ini kelompok 1 tolong dicatat. Kemudian kelompok 1 tadi tugas pertamanya adalah cari link video. Kemudian untuk evaluasi makalah ini tolong dicatat. Untuk cover ya. Untuk cover ini saya kira sudah cukup ya. Sekarang kita lihat di bab 1 Pak Alif. Ya. Nah, di bab 1, nah ini, tolong dicatat ke kelompok 1. Latar belakang, nah sebenarnya apa sih pengertian dari latar belakang ya? Latar belakang itu ya, mencerminkan masalah yang akan kelompok 1 angkat. Berarti kalau di sininya adalah masalah cuci tangan dalam upaya keselamatan pasien, menjamin keselamatan pasien, dalam hal tersebut adalah SPM, berarti cukup saja membahas keselamatan pasien. Oke, tidak usah membahas yang namanya tadi ada kesadaran kesadaran mencuci tangan masih sangat masih sangat rendah untuk anak sekolah, untuk anak-anak atau anak sekolah dasar tadi, itu sudah meluas, itu sudah tidak masuk lagi dalam ranahnya makalah adik-adik sekalian.
ya. Jadi di sini ya, di latar belakang yang harus direvisi ya. Ini teori sudah dapat ya, menurut WHO dan menurut perilaku dan segala macam, menurut Depkes ya. Ke bawah lagi Pak Alif. Ya, nah data pun sudah ada di sini teman-teman sebutkan ya. Di CTPS ya, cuci tangan pakai sabun di Indonesia terdapat 5 waktu penting ya, menunjukkan hasil yang sangat rendah, yaitu 12% setelah jamban ya, setelah mencabuki anak dan sebelum makan. Nah, ini seharusnya tidak usah dimasukkan. Ya, data-data ini ada tapi tidak usah dimasukkan di sini datanya. Dimerahin Pak Alif, mohon maaf. Nah, carilah data yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Ya. Dicatat adik-adikku. Cari data yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Nah, apa contohnya? Menurut WHO, ya, inspeksi keselamatan pasien akibat kurangnya akibat tindakan keperawatan yang tidak melakukan cuci tangan mencapai 30%. Itu contoh. Nah, jadi kalau yang dimerahin ini tidak sesuai dengan keselamatan pasien. Ini tidak usah dimasukkan nanti ya. Oke. Pokoknya yang berhubungan dengan data-data di luar keselamatan pasien itu tidak usah dimasukkan. Ya. Nah, kemudian di bawahnya ada banyak penyakit yang bersarang ya di tubuhnya. Maaf Pak Alif, di atas lagi di bawah yang merah. Nah, tuh ya. Itu ada masalah tifus, infeksi jamur, polio, disentri, ispa, hepatitis dan segala macam ya. Nah, ini kan merupakan satu penelitian dari orang lain. Sambungan dari penelitian dari data yang teman-teman sebutkan tadi. Ya. Maka itu tidak usah dimasukkan, dimarahin saja. Nah, yang itu tidak usah dimasukkan dalam pembuatan latar belakang itu. Ya. Dalam sebuah makalah yang bagus, itu adalah pembuatan makalah tersebut harus terkerucut. Kalau teman-teman mau lihat segitiga terbalik. Jadi dari luas dulu ya, data-data dari dunia atau data dari Indonesia, ada teorinya, baru kerucutkan ke arahnya teman-teman. Titik kerucut yang paling kecil ya, kerucut terbalik, segitiga terbalik ya. Segitiga terbalik yang paling kecil itu adalah tentang keselamatan pasien. Tuh. Itu yang harus adik-adik ketahui ya sama-sama. Oke. Ke bawah lagi, maka ini tidak usah dimasukkan, diganti dengan keselamatan pasien semua. Oke. Nah, di sini menurut WHO tahun 2020 ya, secara statistik per 17 Mei terdapat ya 4 juta ini ya. Apa ini? Tentang apa ini? Kasus positif COVID-19 yang meninggal dunia di dunia. Menandakan bahwa penyebaran virus corona merupakan pandemi global. Tidak usah, kan kita membahas keselamatan pasien. Nah, ini merahin lagi. Nah, maka dari ini tidak usah. Carilah data-data atau carilah yang teori-teori yang semuanya itu berhubungan dengan keselamatan pasien. Jadi di luar keselamatan pasien tidak usah dimasukkan. Nah, itu ya cara membuat makalah yang benar. Ya. Kemudian tangan manusia seringkali menjadi agent ya, yang membawa kuman. Nah, ini bolehlah ya. Bolehlah ini, kontak langsung tidak langsung. Boleh ini, tidak apa-apa. Menurut Depkes RI, penyakit yang dapat dicegah dengan cuci tangan, sabun itu inspeksi saluran, diare dan inspeksi cacing, boleh. Tapi di dalam ini tolong semuanya disebutkan dalam tindakan keperawatan. Nah, menurut Depkes RI ya, penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan dalam tindakan keselamatan pasien keperawatan. Nah, di sini dimerahin lagi Pak Alif yang menurut Depkes RI 2009. Nah, kerucutkanlah ya, yang dimaksud dengan dicegah yaitu adalah menjamin keselamatan pasien. Akibat apa? Tindakan keperawatan. Sudah dicatat? Sudah ada PR-nya ya? Oke. Kemudian hal tersebut ya, mencuci tangan tersebut, hal inilah yang biasanya berhubungan dengan inspeksi.
mencegah inspeksi. Oke, di bab 1 paling terakhir Pak Alif. Nah, di latar belakang paling terakhir sebelum manfaat. Ya, ini. Nah, di paling terakhir ya, sebelum rumusan masalah, buatlah seseorang itu tertarik ya untuk membaca makalah kalian ini. Jadi tujuan mencuci tangan menurut WHO adalah melindungi diri, itu tidak usah dimasukkan. Gitu ya. Nah, jadi di bab 1 ini di latar belakang itu dirobah total ya. Robah total, semuanya itu harus berhubungan dengan keselamatan pasien. Nah, kalau dilihat dari ini kita tidak tahu ini mau bahas keselamatan pasien apa mau bahas anak-anak begitu ya. Atau mau bahas WHO ya, atau mau bahas Depkes gitu. Di sini tidak jelas ya. Jadi nanti tolong teman-teman rubah di sini sesuai dengan keselamatan pasien. CTPS dapat menurun penyakit diare hingga 30% dan ISPA. Nah, ini untuk apa? Nah, itu kan tidak masuk dalam materi ya. Materinya itu adalah tujuan kelima dari keselamatan pasien itu adalah mencegah inspeksi. Mencegah inspeksi tersebut salah satunya itu adalah dengan yang tercantum dalam keselamatan pasien itu adalah melakukan pencucian tangan sebelum melakukan tindakan keperawatan. Nah, itulah yang harusnya dimasukkan dalam bab 1. Oke? Jelas? Di sini bab 1 kelompok 1? Jelas, Pak. Jelas? Oke. Lanjut di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah mengapa harus mencuci tangan? Bagaimana perilaku sehat? Apa saja penyakit yang dapat dicegah? Apa saja 6 langkah mencuci tangan? Nah, di rumusan masalah ini tidak usah seperti ini ya. Nah, kalau 1 sampai 4 itu berarti kalau rumusan masalahnya 1 sampai 4 berarti pembahasannya ada 4 dong, gitu ya. Itu yang adik-adik mahasiswa harus ketahui. Jadi di sini rumusan masalah tolong dimerahin. Rumusan masalah rumuskan saja dengan kalimat. Nah, rumuskan saja dengan kalimat. Tolong dicatat adik-adik. Rumuskan saja dengan kalimat yang sesuai, yang akan diangkat di bab 2 sesuai dengan pernyataan di bab 1. Tuh. Sudah dicatat belum? Sudah ya? Apa tadi? Rumusan masalah dirumuskan saja atau dibuatlah sebuah kalimat. Ya. Nah, dibuatlah sebuah kalimat. Kalimat tersebut dibuat atas dasar data-data dari latar belakang dan akan dibahas di bab 2 begitu. Jadi disinilah pembaca itu tertarik begitu dalam ingin membaca karyanya adik-adik sekalian, gitu ya. Nah, terus tujuan di sini untuk manusia lebih apa itu tujuan tadi? Mana tujuan? Nah, untuk manusia peka terhadap kebersihan ini tidak usah. Tujuan keselamatan pasien mencegah inspeksi itu dituliskan. Jadi tujuan adik-adik mencuci tangan dalam keselamatan pasien kan itu adalah mencegah inspeksi, ya kan? Itulah yang disebutkan adik-adik sekalian. Nah, buatkanlah di tujuan. Oke. Dicatat ya. Kemudian kita masuk bab 2. Manfaat sesuaikan nanti ya bab 2. Oke, di bab 2 ini ya, ini adalah pengertian. Oke, lanjut. Tujuan tadi indikasi mencuci tangan. Nah, indikasi mencuci tangan itu diusahakan semua berhubungan dengan keselamatan pasien ya, Dedek, jangan meluas ya. Jadi indikasi mencuci tangan pada keselamatan pasien. Nah, itu benar ya. Kesan 1 sebelum bersentuhan, melakukan tindakan medis. Oke, saya setuju. Oke, lanjut ke 6 langkah. Pak, itu yang untuk tenaga kesehatan benar, Pak? Ya, itu cukup lah, benar ya. Berarti nggak usah dimarahin ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak usah dimarahin, nggak apa-apa. Nah, pokoknya di bab 2 ini bahaslah semua tentang mencuci tangan yang sesuai dengan keselamatan pasien. Jadi tidak usah meluas di sini. Nah, kemudian di D yang 6 langkah. Coba lihat 6 langkahnya ke bawah Pak Ali.
Nah, ini dia. 6 langkah mencuci tangan. Coba dimerahin yang titik pertama. Nah, di situ kan ada kata-kata. Tuangkan cair hand scrub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan arahnya memutar. Cantumkan gambarnya. Nah, jadi gambarnya bukan seperti ini. Satu-satu ya, Pak? Iya, satu-satu. Siap, Pak. Nah, ya, dapat ya catatannya ya. Ya, Pak. Oke. Lanjut ke bab 3. Nah, penutup dan saran. Penutup ini untuk siapa? Penutup ini kan untuk pembaca ya kan, untuk nanti memberikan arahan kepada pembaca ya. Jadi usahakanlah di kesimpulan ini ya, itu kan berdasarkan penelitian. Ini adik-adik ngambil penelitian dari mana? Kita ceritanya kan, otomatis kan pembaca bertanya. Jadi tidak usah, walaupun adik-adik ngambil data dari penelitian, jadi tidak usah dicantumkan penelitian. Adik-adik kan bukan meneliti, begitu ya. Adik-adik kan membuat makalah, gitu ya. Jadi langsung saja, jadi tidak usah berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan masalah di atas, tidak usah. Kesimpulan ya, contoh salah satu kesimpulan. 6 langkah mencuci tangan wajib dilakukan dalam penerapan keselamatan pasien guna mencegah inspeksi pada tindakan keperawatan. Itu kan sudah kesimpulan. Nah, dimerahin ini diganti ya kesimpulannya ya. Nah, saran, nah ini saran untuk meningkatkan pentingnya CPTS, cuci tangan pakai sabun untuk tenaga kesehatan sendiri, diri sendiri, sesama, sekitarnya untuk terap sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ya oke lah ini. Tapi usahakan dikerucutkan dalam keselamatan pasien atau tindakan keselamatan pasien di sini ya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu, Pak, Asri mau nanya. Boleh. Yang contoh gambar cuci tangan itu, Pak. Ngalip, tolong, Kak. Nah, yang itu nanti berarti di apa, kan ada pengertiannya, di bawah pengertiannya ditaruh satu gambar, terus di bawah lagi pengertian satu gambar gitu, Pak? Ya, seperti itu. Habis pengertian taruh satu gambar, habis pengertian taruh satu gambar sesuai dengan urutan dan 6 langkahnya gitu. Sama itu, Pak, tadi yang di atas kali minta tolong, Kak. Bukan, atas lagi. Nah, itu. Itu yang untuk tenaga kesehatan udah bener, Pak, tapi yang di bawahnya gimana, Pak? Nah iya itu. Baca lagi ya nanti di bawahnya itu. Jadi kalau di luar tenaga kesehatan ada masih kata-kata anak SD, masih kata-kata anak-anak itu tidak usah dimasukkan. Oh, berarti yang di bawahnya nggak usah ya, Pak? Kalau sesuai dimasukkan, kalau tidak sesuai tidak usah dimasukkan. Iya, Pak, siap. Berarti itu sesuai nggak apa-apa ya, Pak? Kalau sesuai tetap aja dimasukkan, tapi kalau tidak sesuai ya jangan dimasukkan. Iya, Pak, siap. Jadi nanti keseluruhannya dibaca dulu semua ya. Nah, setidaknya gambarannya kan sudah saya jelaskan. Cara pembuatan makalah yang baik dan benar itu adalah seperti itu. Gitu. Ada lagi? Silakan. Sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah, silakan ditutup untuk kelompok 1. Iya, baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tidak apa-apa, namanya juga masih belajar ya, teman-teman. Sekarang lanjut kelompok 2. Oke, sambil menunggu kelompok 2 menyiapkan ya, men-share screen. Jadi, tugas ini nanti dikumpulkan ya ke saya sebagai bahan nilai. Gitu ya. Kapan Pak Merizal terakhir dikumpulkan? Ya, sekarang hari Senin ya. Saya tunggu sampai dengan hari Rabu, gitu ya. Direvisi dulu, nanti hari Rabu dikumpulkan di maksimal di jam 4 jam kerja ya. Maksimal jam 4. Nanti saya lihat koreksi ya. Nanti hasil ini saya masukkan ke dalam nilai
UAS, begitu ya, sebagai penambahan nilai dalam nilai UAS, begitu ya. Jadi setelah ini presentasi selesai, nanti teman-teman masih ada tugas untuk merevisi, begitu ya. Monggo silakan kelompok 2 dilanjutkan. Silakan kelompok 2. Iya, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh pencegahan resiko inspeksi pada tindakan keperawatan, yaitu inspeksi bakteri. Kali ke bawahin. Jadi kata pengantarnya dibaca, Pak? Tidak usah, nggak apa-apa. Langsung ke intinya saja ya, ke bab-babnya saja. Latar belakang dari inspeksi bakteri adalah kondisi inspeksi disebabkan oleh adanya serangan dan perkembangbiakan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit yang pada dasarnya tidak berasal dari dalam tubuh manusia. Inspeksi bisa terjadi pada satu area saja pada tubuh atau bisa menyebar melalui darah sehingga menjadi bersifat menyeluruh. Inspeksi bakteri adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri serta dapat menyerang seluruh organ tubuh seperti demam, batuk, hingga tanda peradangan seperti nyeri merupakan beberapa gejala yang dapat dialami penderita kondisi ini. Penularan bakteri dapat terjadi dengan berbagai cara. Bisa secara langsung seperti percikan ludah orang terinfeksi yang terhirup melalui makanan atau gigitan hewan yang terkontaminasi. Bakteri berbeda dengan virus. Bakteri tidak membutuhkan sel manusia hidup dan berkembang biak, sedangkan virus justru membutuhkannya. Maka dari itu, proses diagnosis hingga penanganan infeksi bakteri dan infeksi virus dapat berbeda. Rumusan masalah. Banyak bakteri yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh. Hanya sebagian di antaranya yang dapat menyebabkan penyakit. Infeksi terjadi saat bakteri merugikan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak dengan cepat. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri antara lain antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, penyakit lima yang disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi, demam Q yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii, demam rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus tipe A, demam tifoid, dan demam paratifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi atau Salmonella paratipi. Tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia atau Mycoplasma pneumonia. Vaginosis yang disebabkan oleh bakteri anaerob. Meningitis yang dapat disebabkan oleh beragam bakteri, diantaranya Streptococcus tipe B, Neisseria meningitis, dan Listeria monotygones. Secara langsung, penularan bakteri dapat terjadi ketika orang yang terinfeksi bersin, batuk, ciuman, atau berhubungan seksual. Ibu hamil juga dapat menularkan bakteri ke anak yang tengah dikandung melalui plasenta atau kontak dengan jalan lahir saat persalinan. Secara tidak langsung, bakteri dapat tertinggal pada benda-benda sekitar seperti handuk, meja, hingga gagang pintu. Bakteri yang terdapat pada benda tersebut dapat berpindah ketika benda tersebut disentuh orang lain. Melalui gigitan hewan, misalnya pada penyakit lime yang ditularkan oleh gigitan kutu.
Resiko infeksi bakteri dapat meningkat jika seseorang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti tengah menggunakan obat kortikosteroid, menderita HIV atau AIDS, memiliki kanker yang mengganggu sistem kekebalan tubuh. Selain gangguan sistem kekebalan tubuh meningkatkan risiko infeksi bakteri, juga dapat terjadi ketika seseorang memiliki alat medis yang ditanam atau dipasang di tubuhnya, kurang nutrisi, dan berusia lanjut. Tujuannya mengetahui sebab akibat infeksi bakteri, mengetahui lebih bahaya virus atau bakteri, mengetahui diagnosisnya, mengetahui tindakan yang diambil oleh perawat atau para medis. Bab 2. Pembahasan. Pengertian inspeksi bakteri. Inspeksi bakteri adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, serta dapat menyerang seluruh organ tubuh. Demam, batuk, hingga tanda peradangan seperti nyeri merupakan beberapa gejala yang dapat dialami penderita kondisi ini. Penularan bakteri dapat terjadi dengan berbagai cara, bisa secara langsung seperti percikan ludah orang yang terinfeksi yang terhirup, melalui makanan atau gigitan hewan yang terkontaminasi. Gejala infeksi bakteri. Gejala infeksi bakteri pada tiap orang dapat berbeda-beda, tergantung organ yang terinfeksi dan jenis bakteri yang menyebabkannya. Beberapa gejala yang umum dirasakan ketika seseorang menderita bakteri adalah seperti demam, batuk, bersin, muntah, diare, lemas. Diagnosis infeksi. Proses diagnosis diawali dengan pemeriksaan gejala, riwayat kesehatan, fisik dan kesenjangan. Selamat Karsari bisa di mute dulu. Yang menyebabkan infeksi. Beberapa tes yang digunakan untuk mendiagnosis infeksi bakteri antara lain tes kultur darah. Dokter akan mengambil 2 atau lebih sampel darah untuk diuji di laboratorium. Biasanya darah diambil dari lokasi atau pembuluh darah yang berbeda. Tes pewarnaan gram. Dalam prosesnya, dokter akan mengambil sampel berupa dahak, nanah, atau menyekat cairan yang terdapat pada bagian tubuh yang terinfeksi. Pemeriksaan basil tahan asam atau BTA. Tes ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis tuberkulosis. Pemeriksaan BTA dilakukan dengan mengambil sampel setidaknya sebanyak 3 kali. Masing-masing sampel diambil pada waktu yang berbeda. Tes urin. Tes ini menggunakan sampel berupa urin yang nantinya akan diperiksa dalam laboratorium. Dokter akan meminta terlebih dahulu membersihkan alat genital seperti menempatkan urin pada wadah yang disediakan. Alif scroll ke bawah. Tes tinja. Hampir sama seperti tes urin, namun bedanya tes ini menggunakan tinja sebagai sampel untuk diuji di laboratorium. Selain itu, pemeriksaan foto rongsen atau biopsi juga dapat dilakukan. Biasanya metode pemeriksaan tersebut juga bertujuan untuk mendeteksi kondisi selain infeksi bakteri yang mungkin diderita. Perbandingan virus dan bakteri akan dibacakan oleh Sarah. Perbandingan virus dan bakteri. 2 jenis mikroba yang paling sering menyebabkan dulu. Iya, Pak. Ini sepertinya tidak usah ya, udah luas banget ya. Ini judulnya apa tadi? Infeksi bakteri kan? Ya. Iya, Pak. Benar ya. Ya. Jadi virus itu tidak usah dimasukkan. Cukup bakteri aja gitu. Ini tidak usah. Lanjut. Ya. Lanjut ke bawah. Tindakan keperawatannya, Pak. Terus. Baca. Langsung ke intinya aja, tindakan keperawatan. Nah, ini dia.
Tindakan keperawatan. Pengobatan infeksi bakteri ditangani dengan pemberian antibiotik. Antibiotik pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu pembunuh bakteri atau memperlambat perkembangbiakannya. Dokter akan menyesuaikan jenis antibiotik dengan gejala yang muncul, riwayat kesehatan, keparahan kondisi, dan hasil tes yang dilakukan. Beberapa jenis antibiotik antara lain penisilin, cephalosporin, aminoglikosida, tetrasiklin, makrolid, quinolone. Dokter dapat meresepkan antibiotik dahulu tanpa menunggu hasil dari pemeriksaan penunjang atau biasa disebut antibiotik empiris. Hal ini dilakukan agar pengobatan tidak tertunda. Terdapat juga kondisi yang membuat bakteri tidak lagi dapat ditangani. Dengan antibiotik yang biasa diberikan atau bakteri resisten terhadap antibiotik, kondisi ini memerlukan pemeriksaan kultur dan resistensi bakteri terhadap antibiotik, sehingga dapat diberikan. Pada beberapa kasus, kondisi ini sulit untuk diatasi. Selama masa pengobatan, sangat dianjurkan untuk tetap menggunakan antibiotik meskipun kondisi sudah membaik. Selain dapat mencegah kambuhnya infeksi, dengan menggunakan antibiotik sampai habis juga dapat menurunkan risiko terjadinya resisten antibiotik. Pencegahan infeksi bakteri. Infeksi bakteri adalah kondisi yang dapat dicegah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi bakteri adalah rutin mencuci tangan setelah beraktivitas, menerima vaksin, menjaga kebersihan ketika mempersiapkan makanan, melakukan hubungan intim dengan yang aman, tidak berbagi barang pribadi seperti handuk atau baju. Untuk bab 3, kesimpulan sama saran akan dibacakan oleh Zendi. Bab 3, kesimpulan. Infeksi bakteri adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri serta dapat menyerang seluruh organ tubuh, demam, batuk, hingga tanda peradangan. Seperti nyeri merupakan beberapa gejala yang dapat dialami penderita kondisi ini. Penularan bakteri dapat terjadi dengan berbagai cara, bisa secara langsung seperti percikan ludah orang terinfeksi yang terhirup, melalui makanan atau gigitan hewan yang terkontaminasi. Resiko infeksi bakteri dapat meningkat jika seseorang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti tengah menggunakan obat kortikosteroid, menderita HIV/AIDS, memiliki kanker yang mengganggu sistem kekebalan tubuh. Selain gangguan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi bakteri juga dapat terjadi ketika seseorang memiliki alat medis yang ditanam atau dipasang di tubuhnya, kurang nutrisi, dan berusia lanjut. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri antara lain antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Yang kedua, penyakit Lyme yang disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi. Terus demam Ki yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii. Terus ada demam rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus tipe A. Terus ada demam tifoid dan demam paratifoid yang disebabkan oleh Salmonella tipi atau Salmonella paratipi. Terus tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terus ada pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae atau Mycoplasma pneumonia. Terus ada vaginosis yang disebabkan oleh bakteri anaerobes meningitis yang dapat disebabkan oleh beragam bakteri, di antaranya Streptococcus
Staphylococcus tipe B, Neisseria meningitis, dan Listeria monocytogenes gonore yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penularan bakteri dapat terjadi dengan cara yang berbeda-beda, di antaranya adalah secara langsung, secara tidak langsung, melalui gigitan hewan. Terus ada saran rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah ke toilet. Sudah, Pak. Ya, oke. Silakan jika ada yang ditanyakan, teman-teman. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Silakan nanya ke kelompok 2. Itu tanda-tanda sama gejala penyakit infeksi yang biasa pasien alami itu biasanya apa aja sih? Silakan kelompok 2. Iya, Pak. Biasanya seperti batuk dan bersin, demam, peradangan, muntah, diare, nyeri otot atau kelelahan. Oke, terjawab Mbak Asri. Puji, maaf, apa tadi Puji? Seperti batuk, terus bersin-bersin, demam, peradangan, muntah, diare, nyeri otot, kelelahan. Oh iya, kasih Puji. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya bahas ya. Pak Alif minta tolong ke atas dong, Pak Alif. Ya, oke. Ini kelompok 2 ya. Kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat dari makalahnya, ini dari segi sistematika ya, dari segi sistematika itu ini masih belum bisa dikatakan sebuah makalah. Ya, marginnya kan harus kita perhatikan. Kemudian itu spasinya juga harus kita perhatikan dalam pembuatan sebuah makalah, sehingga ya tidak tidak amburadul gitu intinya, atau tidak berantakan begitu. Nah, coba lihat di bab 1. Nih. Di bab 1 saja itu space-nya itu sudah tuh. Space-nya itu tidak karuan ya. Nah, jadi ini untuk sistematika semuanya direvisi ya untuk kelompok 2 ini. Kemudian di sini latar belakang ini ya. Di latar belakang ini tidak tahu ini mau membahas apa ya kalau saya baca dari tadi ya. Infeksi disebabkan oleh bakteri adalah masalah, bakteri berbeda dengan virus. Nah, begitu. Jadi yang di sini yang saya maksud kan kita membahasnya standar sasaran kelima keselamatan pasien itu kan mencegah infeksi. Infeksi itu kan ada banyak sekali, salah satunya adalah bakteri. Kebetulan teman-teman membahas tentang bakteri, maka jelaskanlah, kerucutkanlah seperti yang kelompok 1 tadi. Kerucutkanlah ini ke bagian bakteri di tindakan keperawatan gitu ya. Jadi tidak usah meluas seperti ini ya, teman-teman. Dimerahin semua untuk latar belakang. Nah, jadi usahakan direvisi ya di semuanya. Kemudian lanjut bawah Pak Alif. Rumusan masalah ini dimerahin semua. Rumusan masalah ini yang teman-teman buat ini sudah seperti membuat daftar pustaka. Daftar pembahasan di bab 2. Jadi rumusan masalah itu ya tidak usah banyak-banyak, paling juga 3 atau 4 baris sudah cukup, itu udah jadi rumusan masalah. Gitu ya. Kalau ini teman-teman menjelaskan sudah sesuai dengan
bab 2 ini isinya harusnya dikopikan ke bab 2 saja. Gitu, ya. Jadi ini kalau dalam pembuatan makalah ini tidak sesuai dengan kondisi pembuatan makalah. Maka rumusan masalah dibuat ulang. Gitu ya. Itu revisinya. Lanjut. Bahwa Tujuan mengetahui sebab akibat inspeksi bakteri, mengetahui lebih bahaya virus dan bakteri. Nggak usah, virus mah nggak usah. Cukup semuanya dengan bakteri. Diagnosis itu tidak usah. Virus, diagnosis. Nah, mengetahui tindakan yang diambil oleh perawat atau paramedis boleh, silahkan ya. Paramedisnya nggak usah, perawat saja. Nah, perawat saja. Tuh ya. Nah, mengetahui sebab akibat inspeksi bakteri. Ingat di sini semua harus sesuai dengan keselamatan pasien. Tuh ya. Kemudian bab 2. Nah, ini bab 2 juga berantakan sekali ya. Ini tidak tahu spasinya berapa, kanan kirinya berapa gitu ya. Jadi berantakan sekali. Gitu. Nah, di bab pembahasan ini atau tinjauan teori ini ya, teman-teman usahakanlah ya dalam membuat tinjauan teori atau pembahasan ini ya sesuai dengan teorinya begitu ya. Ke bawah Pak Alif. Nah, diagnosis dihapuskan saja. Ngapain kita tuh nggak melakukan pemeriksaan BTA, basil tahan asam ya, karena kita membahas keselamatan pasien. Dimarahin semua, diagnosis dihilangkan saja, diganti dengan yang bermanfaat dalam keselamatan pasien, gitu ya. Diagnosis itu dihilangkan saja. Kemudian lanjut bawah. Ya, tindakan keperawatan nggak apa-apa, karena ini kan berhubungan dengan keselamatan pasien ya, pengobatan inspeksi bakteri. Jangan pengobatan inspeksi bakterinya. Tindakan keperawatan ini yang sesuai dengan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Jadi resiko inspeksi dari tindakan keperawatan. Jadi bukan pengobatan inspeksi bakteri di sini ya. Bisa dipahami nggak adik-adik? Bisa, Pak. Ya, lanjut bawah. Nah, kesimpulan ini biasanya saya simpulkan, ini bukan kesimpulan ya, tapi menjabarkan ulang. Gitu. Ya, yang dimaksud dengan kesimpulan itu adalah suatu perkataan atau suatu pernyataan yang mewakili dari semua pembahasan makalahnya Anda. Ini dimerahin, dirubah total. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau disanggah atau mau ditanyakan? Kelompok 2 silahkan. Pak, mau bertanya. Boleh. Untuk saran itu sudah cukup apa harus ditambahkan? Yang mana? Saran. Saran diganti total juga. Baik, Pak. Terima Jadi kasih. saran itu ya cukup saja. Di saran ini kan mencuci tangan mengalir terutama sebelum makan dan setelah ke toilet ini kan sesuai dengan keselamatan pasien. Harusnya sarannya itu kan sesuai dengan keselamatan pasien. Karena materi MK kita kan adalah keselamatan pasien. Gitu, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih. Ya, ada lagi? Silahkan. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Kelompok 1 sudah paham tadi apa yang direvisi? Sudah, Pak. Sudah dicatat. Oke, kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau tidak ada, ini masih ada waktu 15 menit lagi ya, teman-teman. Di saya itu masih ada 15 menit sampai dengan jam 12 ya. Benar ya kita ya, sampai jam 12 ya? Ya, Pak. Ya. Masih ada waktu 15 menit. Tolong diusahakan semaksimal mungkin ya. 15 menit ini digunakan ya. Kemudian
Terserah teman, terserah adik-adik mau disambung atau mau di off dulu, yang jelas ya dikumpulkan nanti di hari Rabu maksimal jam 4. Plus semuanya sudah direvisi ya. Ya. Jadi nanti akan saya periksa ya, akan saya koreksi sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan tujuan dari makalah dan kebenaran makalah naskah makalah tersebut begitu ya. Adik-adik sekalian ya. Jadi di sini untuk perkuliahannya saya cukupkan sampai sekian ya. Masih ada waktu 15 menit lebih kurang. Silahkan jika mau dipergunakan atau mau istirahat silahkan ya, mungkin ada kuliah lagi. Tapi yang jelas di hari Rabu itu dikumpulkan maksimal di jam 4 gitu ya. Siapa? Kemudian tugasnya Mbak Asri sama absen ya. Iya, Pak. Absen, kemudian nanti minggu depan kita kuliah ya. Minggu depan saya akan berikan kuliah ya, bukan tugas. Oke, itu dari saya adik-adik sekalian. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya harapkan semuanya sudah mengerti, sudah memahami ya. Nanti tinggal direvisi, dilanjutkan di hari Rabu, dikumpulkan kepada saya. Oke, tidak ada. Saya tutup dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Alif. Silakan Pak Alif. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sekian untuk mata kuliah hari ini, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kita apa kan hari ini bagiannya Gus Pak harusnya.